stereotip yang gue lihat di online di Facebook segalanya, di TikTok, di Instagram itu kayak apa sih, kayak hoodie, masker, dan maskernya tuh yang ada ininya lah ya. Iya, gue tahu. Oh my god. Ya, terus tiba-tiba buka, gimana ya? Baka. Kamu lagi dengerin Telekom Podcast. Halo Komers, welcome back to Telekom Podcast. Jadi, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik. Apa itu, Viko? Yes, hari ini kita mau bahas dengan teman-teman semua mengenai tentang wibu versus Jangan K-popers. versus dong. Kita N aja supaya nggak menghadirkan perpecahan dan Benar. perbelahan. Benar. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu. Nggak mungkin kan di orang-orang, atau mungkin udah kenal tapi nggak apa-apa, kita kenal lagi. Mulai dari di situ dulu. Halo semua, perkenalkan aku Viko Alessandro. Teman-teman boleh panggil aku Viko. Dan aku bareng teman aku. Ya, dan gua Enggo Leando, biasa dipanggil Lean. Tapi kalau misalnya mau manggil baby juga nggak apa-apa sih. Oh my god. Cuma Oh ya, my God. ya MMA aja, gue nggak apa-apa. jujur. Nggak apa-apa. Aduh, ya. Jadi Viko, tadi kita udah mau bahas tentang K-pop dan wibu. Oke. Jangan wibu lah ya, kita Ya, bahasnya agak anime lovers. ngeri gitu ya. Karena ini kan debut kita ya, coba ya Lean ya, agak ngeri. Makanya asal kita ambil amannya aja. Oke. Anime lovers dan K-pop lovers. Oke. Setuju? Setuju. Jadi lo lebih ke apa nih? Gua kayaknya lebih ke K-popnya deh kali ya. Jadi kalau lo K-pop, jujur gue anime lovers. Oke, jadi ada dua kubu berarti ya. Gue suka tentang musik, gue suka ngikutin perkembangan musik. Nggak peduli itu K-pop, Western atau J-pop segala macam. Indonesia juga gue suka, tapi ya gue tetap milih. Iya, semuanya kita cinta semuanya ya, Le ya. Itu tuh juga emang kelihatan beda banget sih cara ngefansnya ya nggak sih? Bener. Menurut lo sendiri sebagai pencinta K-pop, cara ngefansnya tuh gimana tuh? Kalau gue mungkin sebagai K-popper sekali ya, banyak teman-teman K-pop itu kalau misalkan ada comeback. Jadi kalau misalkan di K-pop tadi istilah comeback gitu. Jadi ketika mereka udah debut dan mereka tuh bakal balik dengan album baru ya, Le. Jadi mereka tuh bakal streaming gitu-gitu sih. Cuma kan kalau misalkan teman-teman yang mungkin kalangan atas ya, Le ya, agak banyak uangnya, mereka bakal ngeri sih. Biasanya mereka beli album, photocard dan sebagainya. Pokoknya wah, ngeri sih. Kalau misalkan dari wibu gimana, Le? Dari anime lovers. Oke. Sorry. Gue sendiri jujur bukan anime lovers yang bener-bener yang kayak gitu loh. Soalnya gue sendiri juga bukan penonton setia atas anime apa. Cuma ya kalau menurut gue sendiri ya cara ngefansnya itu ya dengan cara nonton. Paling mentok-mentok nanti kita ketemu di suatu event yang kayak pertemuan fans apa, atau mungkin kita bakal cosplay. Misal gue lagi suka Naruto, gue cosplay Hinata. Oh my god. Ntar gue bakal cosplay, nanti gue voting aja ya. Kalau misalnya mau cosplay apa gitu, biar menggelegar. Iya, sebenarnya. Biar fenomenal gitu loh. Bener banget gak sih? Membuahkan hasil yang baru, warna-warna baru berarti ya, Le ya. Kalau misalnya gue cosplay supaya menjadi karakter baru. Ya, dan mungkin itu jadi alasan kenapa K-popers dan juga teman-teman anime lovers sering dibanding-bandingin kali ya, Le ya. Dengan cara yang berbeda-beda itu kali ya. Sih, kayaknya lebih gue sendiri udah sering lihat sih kalau untuk perdebatan itu di Facebook itu lebih sering dilihat ya di Facebook kayak kadang ada grup anime lovers gitu. Tiba-tiba nyenggol itu gue nggak tahu kenapa gitu loh. Tapi mungkin emang perbedaan pendapat yang agak sedikit emang beda gitu. Benar. Mungkin karena dari budayanya juga yang berbeda kali ya. Kan Korea sama Jepang ya gitu. Benar. Kalau misalkan mereka yang anime lovers itu mereka ngikutin banget soalnya kan ya. Itu dengan stereotip orang-orang yang agak lucu kali ya gue bilang ya. Karena orang-orang membahas stereotip itu kan kayak padahal nggak mungkin kayak gitu banget gitu ya. Ketika gue mendengar orang bilang teman-teman anime lovers itu yang harus nolep, harus gini gitu kan. Enggak juga sebenarnya sih. Gue juga sering kok nemu temen yang kayak wah ini cool banget nih. Tapi ternyata anime lovers, ternyata wibu gitu kan tanggapannya kayak istilahnya. Cuma ya sebenarnya itu juga nggak bisa jadi patokan kayak orang nolep pasti wibu ya nggak juga gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya untuk K-popers juga sepertinya lebih umum juga ya, dan perbedaannya juga itu lebih ke fashion juga nggak sih? Benar. Kalau misalnya menurut gue K-pop itu lebih fashionable, lebih lebih nyentrik lah kalau misalnya
berpakaian, setuju gak sih? Setuju. Contohnya tuh ya kita bisa lihat aja. Ya, karena mereka itu kalau misalkan ya, ini satu fun fact yang benar-benar lucu sih sebenarnya. Ketika ada satu idol mungkin yang ngeluarin satu produk, kayak mereka ketahuan pakai produk something gitu kan, atau mereka ngasih pakai satu baju, outfit gitu, itu bisa nanti ludes dalam waktu yang singkat gitu loh. Karena itu hal yang kayak, gitu ya? iya bener. Itu mungkin tadi bedanya antara teman-teman kita yang fans yang kalangan atas kali ya dengan kita yang cuman modal nonton MV doang. Kita modal doa, Iya. modal stream, gitu. Apa-apa. Itu semua iso guys. It's okay. Ya kita nggak membanding-bandingkan antara materi dan segalanya. Yang penting kalau misalnya kalian ngefans, is okay. Iya. Yang penting wajar aja. Benar. Sewajarnya. Yang penting kita tetap mencintai mereka dengan apa adanya ya. Kalau misalnya K-popers itu biasanya nyentrik Ya. berpakaiannya. Nah, kalau untuk anime lovers atau wibu ini sendiri biasanya lebih nggak terlalu menonjol. Ya. Kadang kalau misalnya stereotip yang gue lihat di online di Facebook segalanya, di TikTok, Ya. di Instagram itu kayak apa sih, kayak hoodie, Iya. masker, dan maskernya tuh yang ada ininya lah ya. ada Iya. giginya. Ya gue tahu. Kan? Oh my god. Ya, terus tiba-tiba buka, gimana ya? Baka. Enggak. Jadi ya itu cuma stereotip. Gue bukan Benar. maksud gimana, cuma ya itu yang gue sering dapetin. Dan di TikTok juga sering dibahas kadang. Iya. Tapi walaupun kayak gitu bukan berarti semuanya kayak gitulah ya, Lea. Iya, itu cuma hanya stereotip doang kayak. pandangan-pandangan biasa lah ya. Enggak jarang juga kok anime lovers atau wibi itu yang estetik. Yes, benar. Yang punya otot gede. Oh my god. Terus berlaga Oh my god. cosplay Oh my sebagai mungkin Gojo atau karakter-karakter lain yang sangat dicintai oleh para anime lovers lainnya gitu kan. Iya, benar. Tapi ya nggak jarang juga ada yang cosplay sebagai, misal kayak cowok cosplay cewek, ya itu nggak apa-apa kalau untuk sebagai cosplay ya kalau menurut gua pribadi. Oke. Tapi dengan kayak gitu juga sebenarnya untuk dua kubu itu masih bisa berteman kan. Yes, bisa banget malah ya. Gitu nggak jadi alasan untuk mereka untuk war kali ya. Kadang tuh malah gue bingung ya, Le ya. Kayak kenapa hal-hal seperti ini tuh bisa dibawa menjampe berantem perkara hal kayak gini doang gitu ya. Ya namanya juga apa ya, fandom. Yes. Ya pengen terlihat Benar. sih, pengen ya terbaik. Menonjol kali ya, satu Menonjol. sama lain yang merasa dirinya mungkin lebih baik gitu Iya, ya. itu sebenarnya oknum. Yes. Aja itu oknum. Tapi ya kalau misalnya mereka berteman, mungkin ya kayak love hate relationship. Oh my god, ya. Jadi kayak contohnya Indonesia dan Malaysia itu saling menghina, tapi ya tetap keluarga. Benar. Karena Satu kiblatnya juga rumpun. nggak jauh Benar. banget. Korea dan Benar. Jepang. Lagian kalau misalnya di Korea itu disebut anime, kalau di Jepang juga kan ada sih. Di Korea. Kalau misalnya di Jepang itu ada anime, kalau di Korea ada apa namanya itu? Ada manhwa gitu lah, Dia- manhwa ya. Tipenya sama ya kayak Sama, anime gitu. mirip-mirip gitu lah. Aku pernah lihat sih. Kalau Aku untuk- nggak not fan banget Oh, soalnya. kalau untuk gaya animasinya tuh lu sendiri tahu nggak sih? Kurang sih, tapi ya perkiraan sama lah ya, mirip-mirip sih kalau yang Jadi aku tahu ya. ya gue juga kurang ngerti ya, maksudnya anime itu adalah produk tersendiri dari Jepang atau Iya. anime itu adalah sebutan kartun dari Iya. Jepang. Gua Mungkin juga sebutannya kali ya. sebutan Iya. sendiri apa kartun Sebutan Jepang? sendirinya sih mungkin kali ya. Oh, tadinya gue mau bandingin sama Jumbo Indonesia itu loh yang Oh, bagus itu loh. oh my god, oh Jadi my god. bisa disebut Iya. nggak sih itu? Kalau Iya ya. Jepang punya anime, Korea punya manhwa, Ya. Indonesia punya apa ya? Maksudnya sebutannya gitu loh. Apa ya, kartun Indonesia kali ya. Kok mungkin dari itu lebih ke pembagian bahasanya aja kali ya. Tapi kalaupun kayak gitu, karena Leon tadi udah mention soal Jumbo, jadi kayak keren juga sih. Karena baru-baru ini juga kan baru Ya, viral out ya. Iya benar, keren banget. Nggak kalah ya. Ya nggak kalah ya. Yes. Jadi kita nggak harus selalu berkiblat. Iya, Misalnya kalian benar. suka tentang animasi, kita nggak harus berkiblat ke Jepang, ya, ke Korea, benar. Kita masih bisa kok di lokal, masih banyak animasi-animasi keren gitu. Yes, benar. Dan kita juga harus tetap dukung gitu loh. Bener banget. Harus dukung produk-produk lokal dong pastinya. Dan menurut lu, Ya. walaupun lu ini K-pop lovers, tapi Yes. lu pernah nonton anime nggak? Pernah enggak, sebenarnya mungkin dari 1-2 kali pernah kali, cuman lihat doang sih, secara sekilas aja sih. Anime pertama yang lu tonton? Kalau gue anime, kayaknya ini jadi relate kali ya ke teman-teman semua pastinya. Kalau gue Naruto sih. Kayaknya semua orang mah Naruto Iya, ya. makanya. Dari zaman SD. Iya. Kalau gua sih pulang ngaji, Yes. pas mau ngaji itu Naruto yang Iya benar. walaupun entah itu episodenya acak-acakan atau di global TV. Benar. Aduh, iya lagi Le. Benar. Tapi kalau walaupun kayak gitu juga ya tetap berbekas ya. Bahwa Iya. sebelum kita tahu bahwa itu tuh adalah anime, ya kita anggapnya dulu itu kartun-kartun. Iya, Naruto biasa. gitu. Iya, benar. Walaupun seperti itu, kita sebagai anime lover, gue kan lebih ke anime lovers ya. Yes.
Tapi gue juga pengen tahu apa lagu K-pop yang pertama lu denger sebagai pencipta K-pop. Oke, lagu K-pop pertama itu lagu dari Icon sih. Itu Yang lagu Love Scenario. Sarang을 했다 우리 Gua mana gitu oh, gitu. gue pernah denger. Ya itu. Zaman kapan sih itu? Tahun berapa? Aduh, itu tahun berapa ya? Itu pokoknya dulu masa-masa kejayaan Icon ya kali ya gue bilang ya Le. Soalnya itu udah lama banget juga sih kalau nggak salah. Sekarang kan kayaknya Icon gak yang terlalu hype banget juga kan. Karena YG Ya, juga kan gua sekarang tahu. udah ngeluarin beberapa boy ataupun girl group baru, Baby Monster gitu-gitu sih. Kalau lo gimana Le? Pernah denger gak sih lagu K-pop? Dan mungkin yang lagu pertama kali lo denger apa? Jujur kalau untuk boy nyebutnya boy band apa boy group? Boy group. Kalau untuk boy group yang pertama kali gue kenal, Yes. itu zaman SD kelas 3 gue udah kenal sama Cowboy juga. Super Beda. Junior, Oh ada iya, Super Junior. setuju, benar-benar. Super Junior, tapi itu gue lupa ya. Gue lupa tentang lagunya gue lupa. Tapi kalau untuk lagu yang paling memorable yang paling pertama gue lihat adalah Hit You With The Truth. Yes. Oh my Itu god. yang zaman-zaman Oke, kolek sama oke, itu ya. lagu. Nah, itu bener banget kalau misalnya emang sesuatu yang pertama kali kita denger itu sangat memorable. Benar. Kebawa juga sih sejujurnya ya. Gue dari hal kayak gitu sampai sekarang ngelihat bagaimana perkembangan K-pop itu bener-bener luar biasa banget sih. Iya. Benar. Jujur ya, gue lihat sendiri. Dan ngelihat bagaimana dua fandom ini juga yang benar-benar gimana ya, Le? Perkembangannya luar biasa sih. Dan soalnya anak-anak ini kan gimana ya? Ramainya itu sebenarnya karena anak-anak ini ikutan sih sebenarnya. Maksudnya Karena anak-anak remaja apa bocil? anak-anak remaja yang udah bocil-bocil gitu. Bocil-bocil kalau di zaman dulu mah BTS. Yes, Ya, benar. gua kenal Agak iya benar sih. Karena sebenarnya kalau gua kan punya teman ya, ARMY gitu kan. Sebenarnya mereka biasa aja. Cuman mungkin yang agak annoying itu ketika ketemu sama anak-anaknya itu sih. Karena mereka biasa aja kok teman-teman namanya gue juga biasa. Bocah lah nggak apa-apa. Iya. Itu mah kita semua punya gaya untuk ngefans sendiri. Benar-benar. Gaya mengagumi tersendiri dan ya contohnya kayak yang itu Jimin Taeyong. Ayo. Oke. Iya, Itu benar-benar. jujur lucu sih. Iya. Tapi emang ada ya gaya khas wibu atau K-pop yang gampang dikenali itu kayak kita lihat ini Iya. wibu, ini K-pop. Oh, ini K-popers nih. Kalau menurut Ya, ini lu apa? K-popers. K-pop. Kalau gue ya, kalau dari K-popersnya Le ya, satu itu biasanya mereka berbau dengan tau gak sih Le yang photocard itu mereka nanti bisa ditaruh di handphone, di gantungan kunci kayak gitu. Dan ada satu yang mungkin yang lebih ngiri lagi, nanti dia udah buat lagi username Instagram itu udah berbau dengan K-pop. Ya. Itu satu orang yang gue kenal di Metro Le, itu Instagramnya Jauh Carrot ya di Not Metro. Carrot. Kayak itu kan udah berbau dengan Seventeen juga gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin K-pop banget sih gitu. Kita udah kelihatan gitu. Gue kenal sih tapi kayak gue malah nggak tahu kalau itu. Orang Metro itu Le, Oh, itu Metro. gak orang Bandar Lampung gitu. Kalau misalkan dari sisi teman-teman Animal First apa nih Le? Kalau Animal Lover sendiri ya sebenarnya ya itu ya kayak apa ya gue juga kurang menonjol ya. Yeah. Kalau misalnya untuk penampilan ya itu hoodie. Iya, benar. Lebih kalau untuk Animal First tuh kadang lebih pendiam, Benar. lebih bukan menutup diri sih tapi emang lebih suka diem aja. Introvert kali ya namanya ya. Ya mungkin introvert ya karena emang kalau dia orang maraton juga kan lebih suka di kamar Yes, sendirian benar. gelap-gelapan. Ya nggak tahu sih gelap apa terang tapi kebanyakan ya gelap-gelapan gitu Oke. loh, karena supaya feel experience nontonnya tuh kelihatan gitu. Ya, benar-benar. Ya berarti sebenarnya intinya adalah walaupun dua fandom besar ini itu berbeda banget dari segi budaya dan segala hal yang mereka ikutin, itu mereka tetap bisa temenan ya Le ya. Bisa ya itu tapi gue bilangnya kayak love hate relationship tapi Yes. that's okay. Yes. Kadang soalnya gue juga pernah lihat ada apa namanya fans K-pop dan fans wibu fans anime itu pacaran. Iya. Nggak jarang juga. Benar. Heeh. Jalin asmara ya, benar-benar. jalin Mereka makin dekat gitu. Ya, udah panjang banget nih ya kita pembahasan kita mengenai dengan teman-teman kita dari K-popers dan juga fandom dari Animal First. Yes, mungkin seru banget pembahasan kita, Tapi tapi capek gak sih lo? capek sih, Ya, agak jangan capek ya. capek. Kita tuh gak boleh capek untuk memberikan Yes. hiburan kepada commerce dan penonton Ya, atau pendengar benar. podcast Telekom Yes. Podcast ini. Dan untuk itu, gua minta kepada kalian untuk follow Telekom Podcast di Spotify dan follow juga akun-akun medsos komunikasi Unila lainnya. Di mana Viko? Ada di YouTube, di Twitter, di Facebook, di Instagram dan ada juga di LinkedIn. Yes. Boleh di follow aja nggak apa-apa. It's okay.
Gak ada yang maksa juga. Maksa. Harus maksa Kalau dong. gua maksa, Harus. semuanya 10, oke? Jangan lupa juga Benar. komen di bawah apakah kalian tim Wibu atau tim K-pop lover. Yes, Atau benar. mungkin kalian fandom apa? Kalau gue jujur sekarang masih fandom. Oke, berarti Kalau nggak mau disband, nggak apa-apa. Oke. Walaupun gitu juga, walaupun ini episode yang menyenangkan, jangan lupa juga untuk dengerin episode-episode sebelumnya, Le. Ya, Iya. sebelumnya juga asik-asik bersama teman-teman kita tadi Dinda, Z, Ada Ai juga, ada Ulan, dan pasti ada kakak-kakak kita yang dari episode season sebelumnya. Itu boleh Oh my dilihat, god. boleh diintip-intip, boleh untuk menemani kalian makan, nyetrika segala macam itu. It's okay. Yes. Oh. Langsung selalu stream juga di YouTube kita juga harusnya gitu ya. Oke, last but not least, walaupun lu fandom lu Wibu ataupun K-popers atau mungkin dua-duanya, yang penting kita tetap sama waras ya. Hashtag waras. Waras. Ya waras. Oke, kita tutup mau ngapain nih, Le? Dadah dulu, dadah. Oke, kita dadah. Dadah semuanya. Tapi belum selesai. Kita velocity dulu. Oke. Taruh Kita dulu. letakkan mic dulu. Ya tolong untuk editor nanti ditambahin sound velocity-nya ya. Ya nggak tahu pas apa enggak, oke. Oke. Ayo, Le. 1, 2, 3. Bye. Bye.